Kisah lucu ondel-ondel masuk film Madagaskar. Bareng Marty, Raja Julien, sampai joget di Pulau Lemur. Bayangin, kamu bangun pagi-pagi, terus ngeliat dua ondel-ondel joget bareng Raja Julien di tengah pulau terpencil. Wah, bukan mimpi, ini kisah beneran lucu banget. Gimana ceritanya ondel-ondel bisa nyasar sampai Madagaskar? Ikut Marty Alex? Dan endingnya, bikin ngakak sekaligus terharu. Jangan kemana-mana, ini kisah gokil banget yang sayang banget buat dilewatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Buat yang baru gabung, jangan lupa tekan like, tulis komentar, dan klik tombol subscribe supaya gak ketinggalan kisah seru ondel-ondel lainnya. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha membolak-balikan takdir. Sampai-sampai ondel-ondel pun bisa nyasar ke Madagaskar. Yuk teman-teman, tulis sholawat sebanyak-banyaknya di kolom komentar untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang mulia. Jangan lupa juga untuk selalu bertakwa kepada Allah, dimanapun dan kapanpun kita berada. Walaupun lagi di tengah laut kayak ondel-ondel ini, wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan keringat dingin. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 30. Dan mereka merencanakan tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Kadang hidup membawa kita ke tempat yang gak disangka-sangka, kayak ondel-ondel yang tiba-tiba muncul di Madagaskar. Tapi yakinlah, semua sudah dalam rencana Allah yang maha tahu. Tulis juga ya, asal daerah kalian di kolom komentar. Biar makin akrab, siapa tahu bisa ketemu komunitas pecinta ondel-ondel dari daerah lain. Tonton sampai akhir, karena ada pertanyaan berhadiah di deskripsi. Siapa yang jawab benar akan dapat hadiah spesial yang akan disebutkan di penutup video ini, insya Allah. Di sebuah lautan luas yang tampak tak berujung, terbentang biru kehijauan dengan percikan ombak yang sesekali mencium lembut sisi-sisi peti kemas raksasa yang terapung-apung bagai mainan anak kecil di kolam renang. Laut itu tenang, namun suasananya absurd luar biasa. Entah bagaimana caranya, peti-peti kemas yang biasanya hanya terlihat di pelabuhan dan kapal kargo besar kini tersebar bak puzzle acak di tengah samudra. Masing-masing peti tampak seperti rumah sementara bagi makhluk-makhluk yang aneh tapi nyata. Dan salah satu peti di antaranya, justru menjadi awal dari kejadian paling aneh yang pernah tercatat dalam sejarah pelayaran animasi. Tiba-tiba, satu peti kemas di antara yang lain mengeluarkan suara berderit. Bunyinya mirip seperti pintu lemari kayu tua yang sudah lama tidak dibuka. Peti itu perlahan terbuka, dan muncullah sesosok besar berwarna merah cerah dengan motif khas Betawi. Ya, itu adalah ondel-ondel perempuan. Ia tidak melompat keluar atau melangkah gagah seperti biasanya, tapi justru melayang keluar. Bayangkan betapa kocaknya pemandangan itu. Dengan angin laut yang bertiup kencang dari arah timur, kain pada tubuh ondel-ondel berkibar seperti bendera kapal bajak laut. Ia memegang sesuatu yang tak biasa. Sebuah kipas tangan raksasa bergaya klasik yang biasanya cuma dipakai di acara pernikahan tradisional, tapi kini seolah jadi alat kendali arah terbang darurat. Wajah ondel-ondel perempuan itu tetap tegar dengan senyuman khas topengnya. Tapi siapa sangka di balik topeng itu, bisa jadi dia panik luar biasa. Rambut ijuknya berkibar ke segala arah seperti penyihir yang naik sapu terbang. Tapi justru di saat semua mata akan tertuju padanya, kamera imajiner kita menggeser pandangan ke sebelah, ke peti kemas lain yang hanya berjarak 2 meter darinya. Disitulah sesosok ondel-ondel laki-laki terlihat terjepit. Posisi tubuhnya sungguh tidak mengenakan. Salah satu tangannya tersangkut pintu, sementara topengnya miring ke kiri hampir copot. Matanya terlihat melebar, dengan ekspresi yang kalau boleh jujur, sangat-sangat bingung dan kocak. Seolah-olah dia sendiri juga nggak ngerti kenapa dia bisa ada di tengah laut, terhimpit di dalam kontainer. Apalagi ini bukan Jakarta, bukan Muara Angke, bukan pula kampung halamannya, ini adalah samudra, bro. Dan justru dari arah horizon barat, muncullah 4 sosok hewan yang kita semua kenal dari film Madagaskar. Alex si singa, Marty si zebra, Melman si jerapah, dan Gloria si kuda Nil. Mereka tampak mendayung rakit darurat yang dibuat dari papan-papan peti kemas. Suasana hati mereka tidak jelas, antara bingung, cemas, dan penuh tanda tanya. Begitu mereka mendekat dan melihat dua ondel-ondel melayang dan terjepit, keempat sahabat ini freezes seketika, mata mereka terbelalak, mulut mereka ternganga, dan Marty spontan berteriak, "Wait, is that a giant puppet floating with a fan?"
Suara Marty memantul-mantul di permukaan air seperti panggilan darurat. Alex mengangkat alisnya tinggi-tinggi, Melman mendongak dengan lehernya yang panjang sambil berkata, "Aku nggak yakin ini bagian dari kebun binatang," dan Gloria cuma bisa garuk-garuk kepala yang bahkan tidak gatal. Di kejauhan, di atas pohon kelapa miring yang tumbuh aneh di tengah rakit alami, seekor lemur sedang mengamati semua kejadian itu dengan mata yang terbuka lebar seperti teleskop. Lemur itu tak lain dan tak bukan adalah Raja Julian, sang raja lemur yang eksentrik. Awalnya ia tampak kagum dan penasaran. Namun begitu melihat ondel-ondel perempuan melayang sambil kipasan, ia spontan berteriak, "What is this? Monster ballet?" Dan saking terkejutnya, ia terjatuh dari pohon, tepat ke tumpukan kelapa. Lemur-lemur lain yang mengikutinya pun ikut heboh, berlarian ke sana kemari sambil memegangi daun, batang, dan bahkan satu drum kelapa kosong sebagai tameng. Pemandangan ini tentu saja menjadikan suasana di tengah lautan itu semakin eksotis tapi kocak. Seperti gabungan antara upacara adat Betawi dan festival film animasi absurd kelas dunia. Sementara itu, ombak terus menggelora lembut, langit tropis mulai berubah warna dari biru terang menjadi oranye keemasan. Awan-awan tipis membentuk pola aneh, seperti gambar ondel-ondel dan lemur berdampingan. Burung camar melintas di atas, mungkin juga ikut bingung dengan apa yang mereka saksikan. Laut, angin, peti kemas, boneka raksasa, dan hewan-hewan yang seharusnya ada di kebun binatang. Semuanya bersatu dalam satu panggung cerita paling absurd namun lucu luar biasa. Sebuah pembukaan yang sangat tidak biasa untuk kisah kocak kita kali ini. Dan semua ini baru permulaan. Loh, selanjutnya? Siap-siap. Karena petualangan budaya Betawi di Pulau Tropis bareng para bintang Madagaskar akan membuat kalian tertawa sampai ngakak-ngakak. Sementara ondel-ondel perempuan melayang keluar dari peti kemas seperti seorang penari angin. Pemandangan di sekitar laut yang luas dan penuh kejutan itu makin terlihat aneh tapi menggelikan. Peti-peti kemas terapung terombang-ambing di atas gelombang samudra biru yang tak bertepi. Suaranya bergemerisik karena hempasan ombak. Sesekali terdengar bunyi berderit dari engsel-engsel karatan yang tertiup angin laut yang asin dan menggigit. Ondel-ondel perempuan tampak melayang anggun tapi kikuk. Karena topengnya agak miring ke kanan, seakan belum siap untuk tampil. Tapi dengan gagah berani, ia tetap mengembangkan kipas tangan raksasa warna merah kuning hijau yang ia pegang erat-erat di kedua tangannya. Kipas itu terlihat seperti properti panggung yang nyasar ke film petualangan. Setiap ia goyangkan, semburan angin seolah mengikuti arah kipas, membuat tubuhnya yang ringan dan berongga melayang ke sana kemari, seperti baling-baling bambu yang tak bisa dikendalikan. Di sisi lain, peti kemas berwarna biru tua sedikit terbuka. Dari celah sempit itulah, tampak kepala ondel-ondel laki-laki terjepit dengan posisi nyaris horizontal. Ia mencoba mendorong topengnya agar lurus, tapi malah makin miring ke atas. Ekspresinya lucu, campuran bingung, nyeri, dan geli. Suaranya menggema dalam rongga peti sambil berkata, ini apaan sih tempatnya? Sempit banget." Ia mengedarkan pandangan keluar dan langsung melongo saat melihat dirinya ternyata bukan di Jakarta lagi. Sebuah pulau kecil tampak di kejauhan, dihiasi pohon kelapa dan suara-suara binatang aneh yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Sementara tubuhnya terjepit di dalam peti, kedua tangannya tetap bergerak seperti biasa. Satu mengangkat tangan kanan tinggi-tinggi, dan satu lagi menunduk ke bawah, sesuai gaya khas ondel-ondel. Dan di saat itulah muncul 4 wajah yang tak asing bagi kita semua. Marty si zebra, Melman si jerapah, Gloria si kuda Nil, dan Alex si singa tampak berdiri di pinggir pantai terpencil itu dengan ekspresi ternganga. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Marty yang biasa suka membuat lelucon hanya bisa melongo, seolah kehilangan bahan candaan. "Bro, itu ondel-ondel, kan? Gue nggak mimpi kan?" bisiknya ke Alex sambil menunjuk. Alex yang biasanya percaya diri, kali ini hanya menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu mengangguk pelan. "Kayaknya kita beneran lagi halu bareng," balasnya sambil tetap memperhatikan sosok tinggi besar berwarna merah menyala yang terbang pakai kipas, dan yang satu lagi terjepit di peti seperti ikan asin gagal panen. Suasana makin kocak ketika seekor lemur kecil yang lagi bertengger di pohon kelapa ikut melihat kejadian itu. Matanya membelalak, mulutnya terbuka, lalu dengan dramatis ia terpeleset dari dahan dan jatuh ke tanah. "Wah, ada makhluk raksasa dari planet mana itu?" teriaknya sambil berguling panik. Suaranya membuat beberapa lemur lain keluar dari semak-semak dan ikutan bengong.
Raja Julien yang sedang tidur siang pun terbangun karena suara gaduh itu, tapi ia belum paham sepenuhnya. Yang ia lihat pertama kali adalah ondel-ondel perempuan yang melayang turun dengan kipasnya dan menyapa semua penghuni pulau dengan anggukan kepala ala penari Betawi. Langit tropis yang tadinya cerah berubah menjadi semakin berwarna karena matahari mulai turun menuju senja. Awan-awan berwarna jingga dan ungu menciptakan cahaya latar yang menyoroti tubuh-tubuh para karakter ini, seolah mereka berada dalam poster film kocak yang akan meledak di bioskop. Ombak kecil yang memecah di pinggir pantai menambah suasana dramatis sekaligus komikal. Angin bertiup pelan, membuat beberapa daun kelapa melambai-lambai seperti sedang menari. Sementara ondel-ondel perempuan akhirnya mendarat di pasir putih, berdiri tegak dengan kipas di tangan, lalu menyapa para penghuni pulau dengan suara khasnya yang berat dan bergema, "Assalamualaikum." Karakter Madagaskar langsung panik, bukan karena takut, tapi karena bingung bagaimana membalas sapaan makhluk setinggi hampir 2 meter itu. Marty akhirnya nekat maju, berdiri sejajar dengan ondel-ondel dan berkata, "Waalaikumsalam kamu siapa?" Dengan gaya centil, ondel-ondel perempuan menjawab, "Oh, saya bukan siapa-siapa. Saya cuma perwakilan dari kampung seni Betawi yang nyasar ke sini, karena peti kemas kami dibawa kapal kontainer salah tujuan." Suara tawa pun pecah, terutama dari Gloria yang sampai terbatuk karena menahan geli. Ondel-ondel laki-laki yang akhirnya berhasil keluar dari peti langsung tersungkur ke pasir, lalu duduk lemas sambil berkata, "Tolong, jangan kirim saya lagi naik peti trauma." Adegan ini menjadi awal dari kekacauan yang penuh warna di pulau itu. Semua karakter mendekat, mencoba memahami apa sebenarnya ondel-ondel itu. Alex memegang bahu ondel-ondel laki-laki sambil berkata, "Bro, kamu keren banget. Tapi, kamu robot atau manusia sih?" Ondel-ondel laki-laki hanya tertawa dan menjawab, "Saya boneka, tapi berjiwa seni tinggi." Semua langsung tepuk tangan, dan tak lama kemudian Raja Julien datang dengan gaya lebaynya. "Apa ini? Boneka? Penari? Aku suka dia. Aku ingin mereka menari di pestaku malam ini. Sekarang juga kita bikin pesta penyambutan." Dan begitulah, di tengah kejadian aneh, di sebuah pulau yang tak pernah mereka duga akan jadi tempat pertemuan lintas budaya, ondel-ondel Betawi resmi jadi bagian dari kisah absurd para penghuni Madagaskar. Mereka tak lagi bingung, malah bersemangat. Petualangan budaya pun dimulai di bawah langit tropis yang semakin gelap, tapi penuh cahaya lentera yang sebentar lagi akan menyala di antara tarian, tawa, dan tepuk tangan penuh kegembiraan. Sesaat setelah kehebohan di tengah laut dengan peti kemas yang terbuka dan ondel-ondel keluar melayang-layang kayak superhero dadakan versi Betawi, suasana pulau terpencil itu makin absurd. Sinar matahari menyinari pepohonan tropis yang rimbun, daun-daun palem yang bergoyang-goyang tertiup angin seperti sedang menyambut kedatangan tamu kehormatan, padahal kenyataannya semua penghuni pulau itu sedang bengong, antara bingung dan heran, melihat makhluk aneh bernama ondel-ondel. Si perempuan yang tadi terbang dengan kipas raksasa tiba-tiba mendarat mulus dengan gaya mirip penari jaipongan, sementara si laki-laki akhirnya berhasil keluar dari peti setelah dilempar-lempar ombak dan dihantam kelapa jatuh, membuat topengnya makin miring dan ekspresinya makin kocak. Mereka berdua langsung berdiri dengan anggun, lalu menari seperti sedang tampil di Monas. Gerakan mereka begitu khas. Kepala bergoyang ke kiri dan ke kanan, tangan terangkat tinggi, dan kaki melangkah kaku tapi penuh wibawa. Marty si Debra yang biasanya heboh, kali ini cuma bisa melongo sambil bilang, "Bro, apa ini? Robot bambu?" Sementara Melman, si jerapah tinggi yang cemas, malah sembunyi di balik pohon sambil nyaris pingsan karena mengira ada suku asli yang akan menumbalkan mereka. Gloria, si kuda Nil yang biasanya santai, malah nyamperin dengan penasaran dan memelototi ondel-ondel sambil nanya, "Hei, kalian punya es kelapa di dalam topeng itu nggak?" Sedangkan Alex si singa maco, dia cuma geleng-geleng kepala sambil duduk di atas batu, mencoba memproses semuanya sambil bilang, "Dunia ini makin aneh." Namun belum selesai rasa heran mereka, dari dalam hutan muncullah suara musik. Bukan suara alami hutan seperti kicauan burung atau serangga malam, melainkan suara gendang, angklung, dan ketipung. Ternyata, para lemur yang dipimpin oleh Raja Julien sudah bersiap mengadakan pesta penyambutan. Tentu saja, melihat makhluk aneh nan penuh warna seperti ondel-ondel dianggap sebagai tanda datangnya dewa penari dari negeri jauh. Raja Julien langsung lompat dari atas batu dengan ekspresi girang luar biasa sambil bilang, "Yes,
Party time. Let's hack our lemur legs, baby. Musik, I Like to Move It, pun mulai dimainkan, dan secara ajaib ondel-ondel langsung nyambung. Ondel-ondel perempuan mulai melangkah ke tengah panggung alam itu sambil mengibaskan kipasnya seperti diva panggung. Ondel-ondel laki-laki menyusul dengan gaya joget khas abang-abang pasar malam. Di sekeliling mereka, lemur-lemur kecil ikut joget. Bahkan ada yang sampai bikin gendang mini dari batok kelapa dan tongkat. Raja Julian, tentu saja, jadi pusat perhatian kedua setelah ondel-ondel. Ia mengenakan bunga melingkar di kepala, kain sarung cerah yang entah dari mana didapatnya, dan berjoget seperti orang kesurupan. Gerakannya aneh, tapi ritmis, dan di antara goyangan pinggulnya yang hiperaktif, ia sempat meniru gaya ondel-ondel lengkap dengan gerakan kepala miring ke kiri kanan. Marty mulai ikut bergoyang, meskipun masih kaku. Gerakannya lebih mirip tiang bendera digoyang angin, tapi dia tetap semangat. Melman pelan-pelan keluar dari balik pohon dan ikut menggetarkan lehernya, meski takut terserang encok leher mendadak. Gloria yang dari tadi penasaran, malah langsung ikut joget, dan tiba-tiba berubah jadi backing dancer profesional. Alex masih diam, tapi akhirnya tersenyum juga dan ikut mengangkat tangan, menari pelan, lalu tertawa ketika seekor lemur menempelkan konfeti di kepalanya. Suasana jadi makin gila ketika ondel-ondel perempuan melempar kipasnya ke udara, dan kipas itu berputar seperti frisbee raksasa, lalu jatuh tepat ke tangan Raja Julian yang langsung heboh. Aku punya sayap. Aku bisa terbang. Pesta pun berlangsung semalaman. Di tengah hutan, di bawah cahaya obor dan bulan purnama, semua makhluk yang biasanya tak pernah sejalan kini menari bersama. Lemur, zebra, jerapah, kuda Nil, singa, dan dua ondel-ondel asal Jakarta menjalin persahabatan dalam goyangan yang absurd tapi hangat. Para lemur kecil bahkan sudah mulai mencoba meniru ondel-ondel dengan memakai topeng dari kulit pisang, dan tubuh mereka dibungkus daun palem. Lucunya, setiap gerakan yang mereka tiru malah jadi seperti tarian angin ribut, tapi tetap lucu dan menggemaskan. Raja Julian menyebut momen ini sebagai Festival Legenda Penari dari Tanah Bambu, dan mengumumkan kalau ondel-ondel kini jadi maskot resmi hutan mereka. Keesokan paginya, suasana masih hangat dan damai. Panggung dari batang kayu dan dedaunan itu masih berdiri, konfeti berserakan di tanah, dan kipas raksasa tergeletak di atas pohon. Ondel-ondel laki-laki terbangun dengan ekspresi bingung, lalu tertawa sendiri melihat lemur kecil tidur sambil memeluk topeng buatannya. Ondel-ondel perempuan mengibaskan tangan ke matahari, seperti memberi salam pagi. Marty mengenakan peci dari kulit kelapa dan selendang batik dari serat daun pisang, menyapa, "Assalamualaikum," dengan logat Betawi campur Madagaskar. Sementara itu, Raja Julian berdiri gagah di atas batu, memegang daun lontar sebagai mikrofon, dan mengumumkan, "Mulai hari ini kita semua bersaudara. Ondel-ondel adalah legenda hidup, dan kita harus menjaga tradisinya. Move it and respect it." Begitulah keajaiban di pulau itu. Dari semula hanya rencana liburan liar, kini berubah jadi perayaan budaya, persahabatan, dan rasa hormat terhadap perbedaan. Tidak ada lagi batas antara hewan dan manusia, antara Afrika dan Jakarta. Semua menyatu dalam tarian, musik, dan canda tawa. Dan di antara mereka semua, dua ondel-ondel menjadi simbol bahwa budaya lokal yang penuh warna bisa menyatu dengan siapa saja, bahkan dengan lemur, zebra, dan singa dari belahan dunia lain. Lucu, ajaib, dan tak terlupakan. Namun justru disinilah letak lucuan dan keabsurdan luar biasa yang terjadi. Karena ternyata pesta ini berubah jadi ajang adu gaya joget dan adu budaya paling gokil sepanjang sejarah hutan pulau terpencil. Begitu Raja Julian memutar lagu, I Like to Move It, dengan volume maksimal dari sound system yang entah kenapa mirip toa masjid, suasana langsung pecah total. Obor-obor menyala terang, konfeti berterbangan dari langit seperti hujan daun semangka, dan para lemur langsung bikin lingkaran sambil jingkrak-jingkrak. Tapi yang bikin semuanya terkejut dan ngakak bukan itu, melainkan dua sosok besar yang menari di tengah lapangan, ondel-ondel laki-laki dan perempuan, lengkap dengan pakaian tradisional Betawi mereka yang menjuntai dan warna-warni, mulai unjuk aksi. Bayangkan, ondel-ondel yang biasa kamu lihat di pinggir jalan atau acara hajatan, kini sedang ngibing joget gaya bebas bersama para lemur sambil lampu-lampu kelap-kelip dari obor hutan menyinari gerakan mereka. Wah, ini bukan pesta biasa, ini sudah kayak konser budaya absurd internasional. Ondel-ondel perempuan, sebut saja namanya Cimpluk,
Dengan langkah mantap dan kipas tangan raksasa yang kini berubah jadi aksesoris tari, meliukan badan besar kayunya sambil memutar-mutar kipas seperti penari Bali, tapi dengan vibe Betawi. Sesekali ia melirik kamera, entah dari mana kamera itu muncul, lalu melemparkan senyum khas topeng yang tak bisa senyum itu, tapi Someho tetap menggemaskan. Ondel-ondel laki-laki, si Cingkar, juga tidak mau kalah. Meski kepalanya sempat nyangkut di dahan pohon palem karena terlalu semangat loncat-loncat, dia langsung bangkit lagi, muter sambil ngibing gaya ondel versi freestyle. Ditambah gerakan tutup kepala yang melorot ke mata membuat ekspresinya makin lucu. Melihat keduanya begitu energik, Raja Julien yang memang dikenal overacting malah makin menjadi-jadi. Ia melompat ke tengah, meminjam selendang cimpluk, lalu memakainya sebagai selendang penari jaipong sambil teriak, "Aku sang raja joget sedunia." Tapi yang paling mencuri perhatian justru adalah para lemur kecil. Mereka, yang awalnya cuma duduk anteng makan pisang bakar sambil nonton, kini berubah jadi penari latar dadakan. Ada yang tiba-tiba bawa gendang dari batok kelapa, ada yang memukul pohon dengan batang pisang buat nyiptain irama, bahkan ada satu lemur yang bikin marakas dari biji salak. Mereka semua berbaris di belakang Cimpluk dan Cingkar, meniru setiap gerakan mereka dengan semangat. Meski gerakan mereka agak kaku dan sering salah arah, tapi justru itu yang bikin semua yang nonton ngakak nggak karuan. Bahkan Melman, si jerapah yang biasanya takut kotor, kali ini rela meletakkan kakinya di lumpur hutan demi ikut bergoyang, meskipun goyangannya seperti orang nginjak Lego tengah malam. Gloria dan Marty, wah, mereka udah gak bisa ditahan. Gloria bikin gerakan twerk versi hippo sambil teriak, "Aku suka gerakinnya." Sedangkan Marty malah sok jadi MC acara, mengumumkan nama-nama ondel-ondel sambil pakai logat Betawi campur Madagaskar. Sementara itu, Alex si singa hanya bisa berdiri di pinggir lapangan sambil geleng-geleng kepala. Mungkin berpikir, apa aku sedang bermimpi? Atau ini nyata? Kenapa ondel-ondel Betawi bisa joget bareng lemur di hutan tropis? Tapi sialnya, di saat ia lagi merenung eksistensial seperti itu, seekor lemur usil melempar bunga Kamboja ke kepalanya dan menjerit, "Kamu harus joget juga, Alex." Tanpa sempat nolak, Alex langsung diseret masuk ke tengah lingkaran dan disuruh joget. Yang terjadi kemudian, singa yang biasanya garang itu malah asik ngeluarin gerakan slow motion moonwalk sambil ngibing bareng Cimpluk. Penonton sudah jelas histeris. Lemur-lelur pada salto-salto saking semangatnya. Bahkan Raja Julien sampai terjungkal ke kolam teratai karena saking semangat muter badannya sendiri. Cahaya obor menyala seperti pelita hati yang menyinari malam penuh tawa itu. Udara jadi semerbak harum daun pandan dan keringat lucu. Konfeti alami berupa kelopak bunga dan dedaunan beterbangan tertiup angin. Tak ada perbedaan, tak ada perdebatan. Lemur, ondel-ondel, hewan kebun binatang New York, semua bersatu dalam satu panggung budaya gila-gilaan. Bahkan seekor burung toucan yang biasa galak pun kini duduk manis di atas kepala Cingkar, ikut mengangguk-angguk mengikuti irama. Malam itu bukan hanya sekadar hiburan, tapi jadi sejarah baru. Sejarah ketika kebudayaan Betawi bertemu dengan kekonyolan khas Madagaskar, dan bersama-sama menciptakan pesta yang tak akan terlupakan oleh siapapun yang menyaksikan. Ketika hari mulai bergeser menuju senja, sinar matahari mulai meredup perlahan tapi memancarkan warna jingga keemasan yang lembut, menembus sela-sela dedaunan lebat hutan tropis tempat para tokoh dan ondel-ondel berpesta. Disinilah kisah kita mencapai puncak kehangatan dan persahabatan. Suasana berubah dari kegembiraan heboh menjadi momen penuh makna dan semangat pelestarian budaya. Di tengah lapangan alami yang terbuat dari rerumputan dan tanah lembut, tampak ondel-ondel perempuan berdiri gagah sambil mengibarkan bendera Betawi yang berkibar dengan indah di hembusan angin senja. Warna merah putih dengan ornamen khas Betawi memberikan sentuhan kuat terhadap rasa cinta tanah air dan kebanggaan akan budaya Nusantara. Tepat di sampingnya, ondel-ondel laki-laki berdiri sambil mengangkat papan kayu buatan tangan yang dihias warna-warni. Di papan tersebut tertulis besar-besar dalam huruf tebal, "Belajar Budaya Nusantara, Bro." Tulisannya terlihat lucu tapi menyentuh hati. Apalagi saat papan tersebut digoyang-goyangkan seperti sedang menyemangati penonton. Papan itu juga jadi simbol ajakan kepada semua penonton, baik anak-anak maupun dewasa, untuk mulai mengenal, mencintai, dan melestarikan kekayaan budaya Indonesia yang beraneka ragam. Marty si zebra, dengan gaya cerianya yang khas, tampak mengenakan peci hitam mengilap di kepalanya, lengkap dengan selendang batik melintang di pundaknya.
Ia senyum lebar seperti merasa sudah resmi jadi warga kehormatan kampung Betawi. Melihatnya begitu bahagia membuat semua tokoh yang lain ikut larut dalam semangat budaya lokal. Tak jauh dari Marty, Raja Julien yang terkenal dengan tingkahnya yang selalu norak tapi menghibur, tampil dengan pose sok keren. Ia mengenakan kain sarung batik cerah yang dililit asal-asalan di pinggangnya, menambah kejenakaan suasana. Kepalanya dihiasi karangan bunga segar yang menjuntai, membuatnya terlihat seperti pangeran tropis yang baru saja pulang dari kontes fashion aneh. Ia berpose di atas batu besar sambil mengacungkan dua jari, seperti sedang foto untuk sampul majalah. Gloria si kuda Nil yang biasanya pendiam, kini ikut memegang alat musik rebana, mencoba memukulnya dengan semangat walau sesekali suaranya tidak sinkron. Sementara itu, Melman si jerapah malah tampak kikuk memegang angklung, tapi tetap berusaha mengeluarkan bunyi walau kepalanya harus membungkuk sangat rendah agar bisa menjangkau not. Namun pemandangan yang paling menyentuh datang dari kejauhan. Di pinggiran hutan, tampak para warga lemur membuat miniatur ondel-ondel dari daun kelapa, ranting, dan bunga liar. Walau bentuknya tidak sempurna, semangat mereka sangat terasa. Ada lemur kecil yang sibuk mengelem daun agar menempel, ada pula yang menjalin rambut anyaman seperti rambut ondel-ondel asli. Beberapa bahkan mencoba menari meniru gerakan khas ondel-ondel, membuat suasana makin menyentuh dan sekaligus menggelikan. Semua karakter dalam adegan ini tertawa bersama, tidak ada yang merasa berbeda. Semua menyatu dalam tawa, budaya, dan pertemanan. Bahkan langit senja pun seolah ikut tersenyum, memberikan cahaya keemasan yang menenangkan sebagai penutup hari yang luar biasa. Suasana ditutup dengan seluruh tokoh berdiri berjejer, ondel-ondel di tengah, tokoh Madagaskar di sisi kiri dan kanan, dan warga lemur di belakang mereka membentuk lingkaran. Bendera Betawi tetap berkibar, dan papan, belajar budaya Nusantara, bro, diangkat lebih tinggi. Kamera seolah menzoom perlahan dari dekat hingga menjauh, memperlihatkan keseluruhan pemandangan yang hangat, absurd, tapi sangat mengharukan. Inilah momen di mana dua dunia yang berbeda, budaya lokal Indonesia dan karakter kartun dari belahan dunia lain, bertemu dan bersatu dalam semangat gotong royong, tawa, dan rasa cinta terhadap warisan budaya. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua sudah menonton dan mengikuti kisah lucu sekaligus penuh makna ini sampai akhir. Kita sudah bersama menyaksikan bagaimana ondel-ondel bukan hanya bisa menjadi ikon budaya Jakarta, tapi juga menjadi jembatan penghubung antar bangsa, antar budaya, bahkan antar karakter kartun. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa budaya kita sangat kaya, dan penting untuk dijaga bersama. Selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Jangan lupa untuk terus bertakwa kepada Allah Ta'ala dalam setiap langkah hidup kita. Doakan juga agar seluruh umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberi rizki yang banyak dan berkah. Semoga yang menjawab pertanyaan dengan benar di kolom komentar mendapat hadiah besar berupa doa agar bisa haji, umroh, dan ziarah ke makam Nabi Muhammad setiap tahun. Amin ya robbal alamin. Dan bagi yang jawabannya belum tepat, insya Allah tetap akan kita doakan agar selalu sehat, panjang umur, dan dimudahkan rizkinya. Jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana asal kalian, dan juga tulis request judul apalagi tentang ondel-ondel yang ingin kalian tonton. Bisa cerita lucu, bisa kisah sejarah, atau hal-hal gokil lainnya. Tim kami siap mewujudkan ide-ide kalian jadi tontonan penuh tawa dan inspirasi.